Qala hadatsani Umar bin Khattab qala bainama nahnu tatkala kami inda Rasulillah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin suatu hari. Ketika itu tala'a muncul alaina atas kami rajulun seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura, tidak diketahui alaihi atas rajul atharus safar, bekas bepergian. Jadi badannya tidak lusuh, tidak menunjukkan capek. Biasanya orang yang dari bepergian itu kan badannya ya lusuh. Nah itu. Terus rambutnya dawul-dawul. Nah ini tidak. Dia orangnya kelihatan necis begitu. Namun wala ya'rifuhu, dan tidak ada yang kenal kepada rajul minna dari kami sapa ahadun seorang pun. Tapi kok aneh. Bukan orang jauh kelihatannya, tapi kok di sini nggak ada yang kenal. Nah, setelah rajul itu muncul, hatta jalasa, sehingga duduk siapa rajul ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menyandarkan dengkulnya, lututnya itu disandarkan kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya atas kedua pupunya Nabi. Sumaqala, kemudian berkata orang laki-laki itu, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarilah aku tentang Islam. Qala, bersabda Nabi, Islam itu antasyhada, apabila bersaksi kamu, an bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah, wa tuqima, dan mendirikan kamu, menjalankan kamu, mengerjakan kamu as-salat, pada salat, wa tu'tiyaz zakata, dan mendatangkan zakat, melaksanakan zakat, wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan kamu haji ke Baitullah apabila kamu memiliki jalannya, memiliki sangunya. Qala, berkata si laki-laki tadi, shadaqata, benar kamu Muhammad. Fa'ajibna, maka heran kami para sahabat ilaihi, kepada si laki-laki tadi. Yas'aluhu, bertanya dia kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan dia kepada Nabi. Kita sahabat semua saat itu terkaget semua. Duh, kok kayak dia itu kok bedai Nabi toh ya? Kayak bedai Nabi ngono. Ndek sing takon kok mari ngono. Iya, bener kon gak salah kon lho. Kok ya aneh. Nah itu. Wah, ini kok kelihatannya orang ini kok aneh banget. Wis nggak ada yang kenal. Orangnya necis, pakaiannya putih, rambutnya hitam lah toh. Orangnya ganteng gitu. Sumaqala, kemudian berkata laki-laki tadi, akhbirni anil iman, kabarilah aku wahai Muhammad tentang iman. Qala, bersabda Nabi, iman itu antuk mina, apabila beriman kamu billahi, dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan iman dengan malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, utusan-utusan Allah, dan hari akhir, wal qadari, dan iman dengan qadar, bahwa dunia dan seisinya ini sudah dirancang sempurna sebelum ada langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, itu qadar itu ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi ini. Kullahu, semua qadar, khairihi, baiknya qadar, wasyarihi, dan jeleknya qadar. Qala, berkata si rajul tadi, shadaqata, benar kamu. Iya, ternyata kamu jawabanmu benar. Loh, ya aneh kan ya. Dia yang tanya, dia yang membenarkan, kayak Pak Guru saja ya. Qala, berkata si rajul tadi, laki-laki tadi, fa akhbirni alil ihsan, kabarilah aku wahai Muhammad, apa itu ihsan. Qala, bersabda Nabi, ihsan itu antak buddha, apabila menyembah kamu Allah, kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarohu, melihat kamu kepada Allah. Fa ilam takun tarohu fa innallaha yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu merasakan kehadiran Allah yang bisa melihat kamu. Itulah ihsan. Qala, berkata si laki-laki tadi, fa akhbirni anissa, maka kabarilah aku wahai Muhammad tentang kiamat. Qala, bersabda Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama biha minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang tahu. Orang yang tanya, maaf.
Jadi tidak ada orang yang ditanya itu lebih pinter, lebih tahu daripada orang yang tanya. Berarti bisa bermakna dua ini menurut mangkulnya dulu. Yaitu justru yang paling tahu itu ya yang tanya gitu. Yang tanya yang paling tahu daripada yang ditanya. Atau yang nomor dua, ya sama-sama tidak tahunya. Baik Jibril ya tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu kapan kiamat itu datang. Qala berkata si laki-laki tadi, fa akhbirni, maka kabarilah aku an imaratiha, tentang tanda-tandanya kiamat. Tanda-tanda bahwa kiamat akan datang itu tanda-tandanya apa? Kalau orang mau kencing itu kan ada tanda-tandanya ya. Mau berak juga ada tanda-tandanya lah. Kalau mau kiamat itu tanda-tandanya apa? Qala bersabda Nabi, antalidal ammatu rabbataha. Apabila melahirkan seorang budak perempuan kepada Tuhannya, kepada tuannya, juragannya. Nah ini dulu mangkulnya berarti maksudnya gini, orang juragan mau menjima kepada budak perempuannya. Berarti tanda-tanda kiamat itu ialah bahwa orang itu di dalam meletakkan maninya kepada perempuan itu sudah tidak melihat lagi masalah nasab. Wis pokoknya wedok ayu ya wis. Lah itu enggak mau peduli lagi nasabnya apa, itu enggak. Nah, itu dulu mangkulnya seperti itu. Wa antaro, dan tanda kiamat yang nomor dua, wa antaro, dan jika melihat kamu al-hufata, pada orang yang nyeker, tidak memakai sandal, al-urota, yang telanjang, maksudnya yang pakaiannya compang-camping, al-alata, lagi melarat, ru'a asyai, pengembala kambing, iku yatatawaluna, sama tinggi-tinggian mereka fil buyani, di dalam bangunan. Maksudnya memiliki rumah yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Jadi kamu melihat orang-orang yang melarat, yang nyeker, yang pakaiannya compang-camping itu loh, dan pengembala kambing bisa menjadi orang-orang yang kaya raya. Ini dulu mangkulnya bahwa besok menjelang hari kiamat masalah kaya itu bukan lagi turunan. Jadi menjelang hari kiamat orang kaya itu bisa siapapun tanpa harus keturunan orang kaya dulu. Nah itu. Qala berkata sapa Umar, falabithu, maka diam aku salasan 3 hari. Sumakola, kemudian bersabda li kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, hai Umar, hal tadri manis sa'il, tahukah kamu siapa kemarin yang bertanya itu? Qultu, berkata aku Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu siapa itu orang. Qala, bersabda Nabi, fa innahu Jibrilu alaihi salam, dia itu adalah Jibril, yang tanya kemarin itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Atakum liyu'allimakum amrodinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian, perkara agama kalian. Jadi ini adalah syarat-syarat bagi orang yang keimanannya sempurna, ya, bisa mengerjakan Islam dengan sempurna, bisa mengerjakan iman dengan sempurna, bisa mengerjakan ihsan dengan sempurna. Jadi kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang iman, orang Islam yang Islamnya sempurna, iman yang imannya sempurna, inilah syarat-syaratnya. Yaitu syaratnya sudah diterangkan di sini. Iman itu apabila kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kemudian mengerjakan sholat, kemudian mengerjakan zakat, puasa Ramadan, tidak puasa tutup kendang ya, tidak ada itu. Tutup kendang itu enggak ada. Jadi puasa itu ya mulai tanggal 1, 2 sampai habisnya bulan. Kemudian haji ke Baitullah apabila sudah mampu jalannya. Nah, kalau sekarang ini hajinya kan katanya tambah 25 tahun ya. Setelah daftar itu baru bisa berangkat katanya begitu. Luar biasa ya. Kita umpama umur 25 baru daftar, bisa-bisa umur 50 kalau masih ada umur itu baru bisa berangkat. Ini salah satu kesulitannya orang sekarang melaksanakan haji. Nah itu. Kemudian iman, yang dimaksud iman itu ya iman penuh bahwa kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir dan qadar, semua qadarnya. Kemudian ihsan, kalau kita menyembah kepada Allah, kita mengerjakan ibadah, amal sholih, sholat,
puasa, haji, itu seakan-akan kita itu selalu disertai Allah. Selalu merasa disertai Allah. Selalu merasa Allah itu ada di dekat kita. Lah itu baru kita itu baru sampai pada tingkatan ihsan. Itulah saudara-saudara semuanya mengenai masalah sempurnanya agama.